Salam jumpa kembali adik-adik dengan saya Kak Susi pada program kita Bahasa Indonesia for SBMPTN. Dalam kurs tata tulis di pelajaran ke-7 ini kita akan membahas mengenai tanda seru, tanda tanya dan juga penulisan daftar pustaka. Sebagaimana kita ketahui, hal-hal tersebut akan sangat penting untuk adik-adik kuasai agar bisa memudahkan kalian dalam mengerjakan soal-soal SBMPTN nanti. Adapun lesson overview kita yaitu mengenai penulisan tanda seru, penulisan daftar pustaka, dan juga penulisan tanda tanya. Penulisan tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Sebagai contoh, kapan dia pergi? Kapan merupakan kalimat pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat kita harus memberikan tanda tanya. Yang kedua, tanda tanya di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Sebagai contoh, dia dilahirkan pada tahun 1963. Tanda tanya dalam kurung di kalimat tersebut menyatakan bahwa si penulis meragukan apakah benar orang tersebut lahir pada tahun 1963. B. Penulisan tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Sebagai contoh, bersihkan rumah ini sekarang juga. Kalimat ini berarti si penulis meminta atau memerintahkan seseorang untuk membersihkan rumah saat ini juga tanpa penundaan. Oleh karena itu, dia memakai tanda seru untuk menegaskan maksud dari kalimatnya. C. Penulisan daftar pustaka. Pertama, jika pustaka berupa buku atau teks, maka kita harus mengurutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, nomor edisi, nama penerbit, dan tempat penerbit. Sebagai contoh, Suharsimi, Ari Kunto dan Cepi, Safruddin Abdul Jabar. Yang kedua, pustaka berupa majalah, buletin, atau jurnal koran. Maka nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan nama majalah. Sebagai contoh, Permata, Sofi, 2015 membiasakan berbahasa yang baik dan benar, edisi 20 Maret 2015, Bandar Lampung Pos, HLM 2. Yang ketiga, pustaka berupa abstrak. Maka kita harus menuliskan nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, keterangan atau abstrak, dan nama penerbit. Sebagaimana kalian bisa lihat contohnya sebagai berikut di bawah. Ardoni 2005 teknologi informasi 2. Kesiapan pustakawan memanfaatkannya dalam kurung abstrak program studi ilmu informasi perpustakaan dan kearsipan Universitas Negeri Padang. Yang keempat, pustaka berupa buku teks terjemahan. Maka kita harus menuliskan nama penulis asli, ditulis paling depan, diikuti tahun penerbitan, karya asli, judul terjemahan, tahun terjemahan, nama penerbit terjemahan, dan juga tempat penerbitan. Sebagai contoh, Mul, B, 2016, Five Kingdom, 2, Rose Knight, Lasmana R, 2016, Mizan Fantasi, 2, Jakarta.
Yang kelima, jika pustaka diambil dari internet. Pengutipan pustaka dari internet untuk tinjauan pustaka hanya diperbolehkan apabila berasal dari sumber yang jelas berupa nama pengarang, majalah, dan atau penerbit. Situs dan waktu akses harus dicantumkan sebagaimana kita bisa lihat pada contoh di bawah ini. Yang keenam, pustaka berupa tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. Nama penulis diikuti tahun pada sampul, judul tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, pernyataan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, pernyataan tidak diterbitkan, nama fakultas, nama perguruan tinggi, nama kota tempat perguruan tinggi. Contohnya bisa kalian lihat di bawah ini. Yang ketujuh, pustaka berupa undang-undang atau peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Penanggung jawab dari dokumen-dokumen ini adalah pemerintah negara Indonesia, maka bisa dituliskan Republik Indonesia atau pemerintah Indonesia atau Indonesia saja. Sebagai contoh, Republik Indonesia 1992 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang Lembaga Negara RI tahun 1992, nomor 115 Sekretariat Negara Jakarta. Nomor 8, pustaka berupa ensiklopedia atau kamus. Penulisan pustaka dari sumber ensiklopedia atau kamus sama dengan unsur-unsur pustaka pada umumnya, yaitu sebagai contoh Eccles, J.M. dan Shadili H. ed. 1989, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta, PT Gramedia. Yang kesembilan, pustaka berupa film atau video. Nama penulis merupakan nama produser atau pembuat video dan disertai total durasi dari film. Sebagai contoh, Bird J 2009, Distant Voices, BBC Video Cassette, London, UK 45 minutes. Yang ke-10, pustaka berupa wawancara. Pustaka ini menyertakan nama pembicara, judul pertemuan atau nama acara, tahun, dan tempat. Jika wawancara bersifat ditayangkan pada media, maka disebutkan juga sumber media yang menjadi pemegang hak siar. Sebagai contoh, Sudrajat Ahmad 2012, Interview of Bandung History on his home, Jalan Mertapada 20. Baiklah adik-adik, pelajaran kita mengenai daftar pustaka dan juga yang lainnya yang kakak ambil dari sumber dosenbahasa.com mengenai cara penulisan daftar pustaka serta sumber-sumber lain yang kakak ambil juga dari berbagai sumber di internet. Kakak harap apa yang kakak sampaikan kali ini akan membantu kalian dalam mempermudah pengerjaan soal-soal SBMPTN Bahasa Indonesia nanti. Semoga sukses ya.